Masalah pencernaan sudah menjadi masalah umum yang ditemui di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti misalnya karena kesibukan yang seringkali membuat kita abai akan kesehatan diri kita sendiri. Yang perlu healthy people ketahui, dimulai dari masalah pencernaan justru bisa timbul berbagai penyakit lainnya yang akan sangat mengganggu kualitas hidup kita. Untuk mengetahui masalah pencernaan tersebut, ada beberapa tindakan diagnosa yang akan dilakukan dokter. Salah satunya adalah tindakan endoskopi. Agar kita mengenal lebih lanjut mengenai endoskopi, mari simak penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Ignatius Widiatno, spesialis bedah umum Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Endoskopi adalah tindakan diagnostik non-bedah yang menggunakan tabung panjang dan lentur yang di ujungnya ada kamera yang digunakan untuk melihat dan mengevaluasi keseluruhan dari saluran cerna, mulai dari mulut sampai ke anus. Pemeriksaan endoskopi akan disarankan oleh dokter jika healthy people sering mengalami masalah pencernaan, salah satunya seperti gangguan menelan, nyeri menelan, sulit menelan, mual, muntah, rasa tidak nyaman saat makan, sering bersendawa, lambung cepat penuh, nyeri daerah ulu hati, nyeri perut, atau nyeri di area perut kanan, sulit buang air besar, sering diare sampai berat badan turun, anemia, lemas, atau BAB berdarah, BAB berlendir, bahkan mungkin juga ada wasir. Pemeriksaan endoskopi saluran cerna dibagi menjadi dua, yaitu esofagogastroduodenoskopi dan kolonoskopi. Esofagogastroduodenoskopi atau sering disebut gastroskopi adalah pemeriksaan saluran cerna bagian atas yang meliputi kerongkongan, lambung hingga usus 12 jari. Sedangkan kolonoskopi adalah pemeriksaan saluran cerna bagian bawah meliputi usus besar hingga ke anus. Ada lagi tambahan, yaitu untuk pemeriksaan usus halus yang disebut enteroskopi. Kita akan melihat bagaimana proses endoskopi ini dilakukan. Ini alat endoskopi yang akan kita masukkan ke lewat mulut sampai ke usus 12 jari. Bila nanti ada kelainan, biasanya kita melakukan tindakan biopsi. Ini kita udah masuk lambung. Nah, itu tampak cairan empedu di lambung. Harusnya ini nggak naik ke lambung. Cairan empedu ini diproduksi di usus 12 jari atau duodenum. Normalnya dia nggak naik ke lambung. Kalau dia naik, timbul gejala-gejala seperti pasien ini, rasa penuh, sendawa, sakit ulu hati. Ini sekarang cairan empedu kita sedot. Apabila ditemukan kelainan di dalam saluran cerna, maka akan dilakukan biopsi. Biopsi adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil sebagian kecil jaringan sel atau cairan tubuh pasien untuk diperiksa di laboratorium. Sebelum melakukan tindakan endoskopi, pasien akan puasa selama 6-8 jam agar lambung dalam keadaan kosong sehingga dokter bisa melihat kondisi saluran cerna dengan jelas. Setelah endoskopi dilakukan, pasien akan diminta untuk beristirahat 1-2 jam hingga efek obat bius hilang. Selanjutnya, dokter akan memberikan arahan setelah endoskopi dan pada umumnya pasien bisa kembali pulang dan menjalani kesehariannya dalam waktu 1-2 hari setelah tindakan. Rumah Sakit Harapan Bunda menyediakan layanan endoskopi bagi Anda yang mengalami berbagai masalah pencernaan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
Kenali kesehatan Anda, periksakan jika ada yang tidak normal. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, salam sehat.